Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho dari pesantren bahasa Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Teman-teman yang sedang menonton video saya kali ini juga saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah membeli buku belajar listening TOEFL dari nol, begitu juga konsep belajar TOEFL dari nol dan konsep belajar bahasa Inggris dari nol. Alhamdulillah buku ini sudah didistribusikan ke seluruh Indonesia dan membantu banyak orang untuk lolos skor TOEFL. Apa sih kelebihan dari buku yang sudah saya tulis ini? Ini kelebihannya adalah ini adalah salah satu buku yang sudah disertai video pembelajaran. Jadi selama ini buku TOEFL atau buku bahasa Inggris tidak ada video pembelajarannya yang secara sempurna. Tapi di buku ini sudah disertai video pembelajaran. Jadi proses belajarnya bagaimana, Sir? Proses belajarnya itu Anda bisa buka buku plus buka e-course-nya. Anda tonton materi pembelajarannya dulu, strategi-strateginya Anda tonton. Setelah Anda tonton strategi-strateginya, Anda kerjakan latihannya. Setelah Anda kerjakan latihannya, langkah terakhir Anda cocokkan pekerjaan Anda dengan video pembahasan. Jadi buku ini sudah disertai video pembahasannya. Karena selama ini banyak teman-teman yang terpaksa harus belajar TOEFL. Kenapa saya katakan terpaksa? Karena mau tidak mau kalau lulus S1 atau masuk S2 maupun S3 semuanya syaratnya mesti TOEFL. Nah, karena syaratnya TOEFL, Anda biasanya pergi ke toko buku untuk membeli buku. Nah, ketika membeli buku, Anda pelajari 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, Anda tidak ngerti, yang terjadi apa? Anda tutup buku itu dan Anda taruh di rak. Biasanya seperti itu. Saya tidak ingin seperti itu, makanya buku yang saya tulis itu juga ada video pembelajarannya. Nah, jadi di situ Anda akan belajar secara sistematis, urut, dari 0 sampai Anda level advance. Nah, Anda belajarnya setahap demi setahap. Anda tidak perlu belajar bertahun-tahun. Untuk belajar TOEFL itu Anda tidak perlu belajar bertahun-tahun. Mungkin buku ini kalau Anda pelajari secara mandiri, cukup 7 hari atau 10 hari Anda sudah kuasai buku ini. Yang penting satu, istiqomah. Anda harus istiqomah. Makanya kalau Anda istiqomah, insya Allah Anda akan menguasai buku ini dengan mudah. Karena buku ini sudah ada materinya, latihan soalnya plus video pembahasannya. Semoga buku ini juga bisa membantu Anda untuk bisa goal skor TOEFL-nya di atas 550. Dan alhamdulillah kemarin baru ada yang kasih testimoni, terima kasih Sir. Alhamdulillah saya keterima spesialis di UNS Sir. Yang seharusnya saya harus bayar sampai 30 juta satu semesternya. Alhamdulillah saya lolos dan 30 jutanya bisa saya tabung. Alhamdulillah. Maka teman-teman yang sedang berusaha, sedang punya target untuk menguasai TOEFL, Anda pesan sekarang juga. Karena ini adalah satu-satunya buku yang mengajarkan TOEFL dari nol. Ya, ini satu-satunya buku yang mengajarkan TOEFL dari nol, yang juga satu-satunya buku yang sudah disertai video pembelajaran khususnya untuk di TOEFL. Untuk menyingkat waktu, tadi kok promosi terus ya. Untuk menyingkat waktu, mari kita langsung saya lanjutkan ke bedah TOEFL listening bagian ketiga. Ada yang komentar, Sir kok promosi terus bukunya? Ya, saya promosi buku saya. Kenapa? Karena buku ini sangat bermanfaat. Buku ini sangat bermanfaat dan saya yakin ini akan membantu Anda. Ketimbang Anda habiskan membeli buku yang hanya buku itu dibaca 1 halaman, 2 halaman, ditaruh di rak karena tidak tahu cara belajarnya, maka saya promosikan buku ini. Kenapa saya pede mempromosikan? Karena alhamdulillah banyak teman-teman yang dapat skor di atas 550 setelah mempelajari 2 buku yang sudah saya tulis itu. Oke, untuk menyingkat waktu langsung kita bahas
latihan soal nomor 9 sampai nomor 11. Ini juga ada polanya, ini adalah tentang listening ya. Percakapan antara dua orang, woman sama man. Ini adalah bentuk percakapan, ini adalah bentuk short conversation, percakapan pendek. Woman mengatakan, that musical production was truly magnificent. Man merespon, I'll say. Nah, narator menanyakan, what does the man mean? Nah, di sini apa yang dimaksud? Ini apa yang dimaksud dengan laki-laki? Laki-laki adalah respon speaker kedua. Maksud dari laki-laki dengan mengatakan I'll say itu apa? Anda harus tahu bahwasanya I'll say ini adalah idiomatic expression untuk menunjukkan agreement. Oke. Agreement adalah idiomatic expression untuk menunjukkan agreement. Artinya bahwasanya laki-laki dengan mengatakan I'll say itu menunjukkan bahwasanya laki-laki itu setuju dengan seorang perempuan yang mengatakan bahwasanya produksi musik itu benar-benar sangat bagus. Magnificent ini adalah apa? Bagus atau luar biasa. Sangat bagus atau luar biasa. Lah, Anda harus tahu bahwasanya untuk mengekspresikan agreement itu ada beberapa. Yang pertama itu dengan menggunakan elliptical structure. So do I am too. Lah, itu adalah untuk persetujuan positif. Lah, di samping menggunakan elliptical structure, persetujuan itu bisa digunakan dengan expression, yakni adalah dengan kalimat I'll say. Yang kedua, bisa dibuka di halaman 201. Yang kedua ekspresinya adalah you can say that again. Nah, you can say that again. Nah, dengan kata you can say that again, apa? You can say that again berarti sama dengan setuju lah. Artinya saya ingin menyampaikan atau mengajarkan kepada Anda, ketika nanti ada kata I'll say atau you can say that again, it means that laki-laki atau perempuan di respons speaker kedua setuju dengan dengan pernyataan speaker pertama. Nah, dan I'll say ini bukan artinya ngomong ya, tapi artinya setuju nanti. Nah, pilihan ganda yang pertama, he is going to say something in the theater. Ini salah. Dia akan mengatakan sesuatu di teater. Ini salah. Kenapa? Karena di sini ada kata say, dia ulangi kata say lagi. Ini salah. Biasanya kata yang diulang itu biasanya salah dalam TOEFL. Makanya jangan hiraukan. Karena kalau diulangi itu memang tujuannya adalah untuk menjebak Anda supaya Anda salah. Kemudian jawaban yang B. What the man said was magnified out of proportion. Nah, ini apa yang laki-laki itu katakan itu sangat was magnified. Magnified itu apa? Sangat dibesar-besarkan. Nah, out of proportion, di luar apa? Portion, ukuran. Artinya dilebih-lebihkan, hiperbola. Lah, gitu. Ini juga salah. Anda harus tahu, kalau Anda tidak mengetahui ekspresi I'll say itu adalah untuk menyatakan persetujuan, Anda bisa jadi Anda milih jawaban yang A atau yang B. Oke, terus jawaban yang C ya. The size of the theater was magnificent. Nah, diulangi lagi. Biasanya kalau yang diulangi lagi ini biasanya salah. Ukuran gedung teaternya itu sangat besar. Sangat bagus ya. Magnificent itu sangat bagus. Ini kaitannya bukan dengan ukuran gedung. The size of the theater, ukuran gedung teaternya itu sangat bagus atau sangat megah gitu. Bisa diartikan sangat megah. Ini juga salah. Ingat, ketika ada kata I'll say, karena ini adalah bentuk ekspresi idiomatic expression untuk menunjukkan agree, cari nanti ada kata agree. Bisa jadi the man
agrees about the woman. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Atau biasanya adalah share the same opinion. Nah, opinion. Nah, ini. Nah, jawabannya yang benar yang mana? Oh, he shares the woman's opinion. Artinya dia laki-laki setuju dengan opini perempuan. Nah, ini hati-hati soal seperti ini. Murid saya itu dulu sebelum belajar di pesantren bahasa Rumah Cerdas Bahasa Inggris, dia mengatakan, "Sir, saya itu yakin, Sir, kalau jawaban saya itu benar." Tapi kenyataannya skor saya di bawah 450, Sir, gitu. Tapi alhamdulillah setelah belajar dari buku Belajar Listening TOEFL dari Nol, begitu juga konsep Belajar TOEFL dari Nol, ini alhamdulillah dia bisa goal 570. Nah, alhamdulillah. Ini bukan karena saya pintar untuk mengajar, bukan. Karena satu, saya mengajar dengan sebaik-baiknya, saya mendoakan, dan muridnya juga berusaha habis-habisan untuk goal skor TOEFL-nya. Oke, soal nomor 10 ya, percakapan antara dua orang, woman sama man. Woman mengatakan, the result have been confirmed by the several independent researchers. Hasilnya have been confirmed, telah dikonfirmasi oleh peneliti oleh banyak peneliti yang independen, artinya peneliti-peneliti yang berdiri sendiri. Men merespon, then they must be accurate. Jadi kemudian mereka itu, they-nya itu berarti kembali kemana? Ke result. Jadi resultnya atau hasilnya benar-benar. Mas ini diartikan apa? Kemungkinan besar. Jadi hasilnya kemungkinan besar itu akurat. Jadi hasilnya kemungkinan besar akurat atau tepat. Nah, akurat itu artinya tepat, akurat. Nah, narator menanyakan, what does the man say about the result? Apa yang dimaksud? Say ini artinya dimaksud. Apa yang dimaksud laki-laki tentang hasilnya? Laki-laki tadi merespon bagaimana? Then they must be accurate. Atau kemudian hasilnya kemungkinan besar tepat. Nah, di sini hasilnya kemungkinan besar tepat. They are unconfirmed. Ini salah. Jadi hasilnya itu tidak dikonfirmasi. Tidak. Hasilnya itu apa? Kemungkinan besar. Mas ini adalah apa? Mas ini diartikan kemungkinan besar. Anda harus tahu tentang penggunaan modal. Ini adalah penggunaan modal auxiliary, khususnya untuk menyatakan apa? Possibility. Nah, possibility. Maka dari itu saya sarankan sebelum Anda belajar di Belajar Listening TOEFL dari Nol, Anda harus belajar buku konsep Belajar TOEFL dari Nol ini dulu. Kenapa? Karena goal saya untuk belajar konsep Belajar TOEFL dari Nol ini adalah untuk upgrade kemampuan Anda dari basic ke advance. Dari basic ke advance, dari nol, Anda dari nol sampai level advance, Anda harus belajar modal, Anda harus belajar kausatif, elaptik, terus apalagi gerund to infinitive, klausa. Nah, itu Anda harus belajar di buku konsep Belajar TOEFL dari Nol ini dulu. Nah, kalau Anda sudah belajar ini, baru nanti belajar Listening TOEFL dari Nol. Nah, jawaban yang B, they are depend on future research. Berarti hasilnya itu tergantung dari apa? Research, penelitian di waktu yang akan datang, penelitian mendatang. Ini salah. Jawaban yang C, they are most probably correct. Nah, dia kemungkinan hampir tepat itu. Nah, ini ada correct, most itu paling ya. Most probably correct. Jawabannya yang benar adalah yang C. They are independent of the research idea. Ini nggak nyambung sama sekali. Jadi maksudnya di sini apa? Kemudian
hasilnya itu kemungkinan besar itu tepat. Nah, hasilnya kemungkinan besar tepat. They are most probably correct. Hampir, jadi kemungkinan besar tepat itu. Jadi jawabannya yang C. Ini adalah teknik apa? Ini adalah teknik restatement. Restatement itu apa? Restatement itu adalah membahasakan ulang dengan bahasa yang berbeda dengan maksud tujuan yang sama. Oke, jawab soal nomor 11 ya. Percakapan antara dua orang, antara man sama woman. Man mengatakan, how did Anna react to the situation? Bagaimana Anna bereaksi terhadap situasi? Lah, woman berarti Anna itu woman merespon, she couldn't have been more delighted. Delighted. Jadi dia itu tidak bisa lebih senang lagi. Hati-hati dengan ini. Ini pola ini sering keluar dan teman-teman salah untuk mengartikan. Nah, ini. Dia tidak bisa lebih senang lagi. Delight itu artinya ya bisa diartikan senang ya. Bahagia, senang ya. She couldn't have been more delighted. Dia tidak bisa lebih senang lagi. Sama dengan dia sangat senang. Nah, ini berarti konsepnya apa? Negatif plus komparatif sama dengan superlatif. Lah ini. Jadi kalau di buku belajar listening TOEFL dari nol, ini adalah konsepnya negatif komparatif. Nanti ketika negatif ketemu komparatif, hasilnya adalah superlatif. Ketika ada seorang penjual mengatakan, the price couldn't be cheaper. The price couldn't be cheaper. Harganya sudah tidak bisa murah lagi. Berarti sama dengan harganya sudah sangat murah. Nah, gitu. Nah, di sini sama ini. Dia tidak bisa lebih senang lagi. Berarti sama dengan dia sangat senang. Nah, jadi pilih jawaban yang mengatakan bahwasanya dia sangat senang. Nah, jawabannya yang mana? Jawabannya yang B. She was quiet please. Dia sangat senang. Nah, itu. Jawaban yang benar adalah jawaban yang B. Jawaban yang A. She was less than delighted. Jadi, ini a little less. Nah, dia sedikit lebih senang. Nah, dia sedikit lebih senang. Oh, tidak. Ketika dia mengatakan, oh, Anna Sina ini kan Anna loh. Anna itu tidak bisa lebih senang lagi. Sama dengan Anna itu sangat senang. Nah, jawaban yang A salah. Jawaban yang C. She was unable to accept it. Dia tidak bisa menerima itu. Oh, tidak. Dia sangat senang kok itu. Hati-hati ini. Kenapa kok saya mengatakan hati-hati? Karena ada kata couldn't ini seolah-olah ada negatif. Kalau Anda tidak mengetahui, bisa jadi Anda milih C. Dia tidak bisa menerima itu. Padahal ekspresi ini negatif komparatif itu hasilnya superlatif. Dia tidak bisa lebih senang lagi. Berarti sama dengan dia sangat senang. Terus jawaban yang D. She wished she could have been more delighted. Dia berharap dia bisa lebih senang. Ini juga salah. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, Anda harus tahu 3 soal ini dengan 3 konsep ya. Yang pertama adalah idiomatic expression yang menunjukkan persetujuan. Nah, apa idiomatic expressionnya? Yaitu adalah I'll say atau you can say that again. Kalau di buku di sini ada kata I'll say, you can say that again. Ketika ada kata I'll say atau you can say that again, berarti sama dengan laki-laki atau speaker kedua setuju dengan apa yang dikatakan speaker pertama. Yang kedua, Anda harus tahu ini adalah penggunaan modal auxiliary untuk possibility-nya
Mas ini bukan diartikan harus, mas itu diartikan kemungkinan besar. Jadi kemungkinan besar kemungkinan besar hasilnya itu sangat tepat. Berarti sama dengan itu sinonim ya, akurat ini dengan correct itu. Jadi they are most probably correct. Jadi kemungkinan besar hasilnya itu benar. Tepat sama benar itu restatement. Kemudian yang terakhir, hati-hati dengan konsep ini. She couldn't have been more delighted. Dia tidak bisa lebih senang lagi. Sama dengan dia sangat senang. Ini adalah negatif ketemu komparatif. Komparatif ini more, delight itu komparatif. Anda harus tahu nanti itu babnya the comparison of adjective. Kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol, the comparison of adjective. Nah, Anda harus tahu di situ ada positive degree, ada comparative degree, ada superlative degree. Nah, di sini negatif ketemu komparatif sama dengan superlatif. Semoga materi ini bisa bermanfaat, bisa membantu Anda untuk lolos skor TOEFL, terus belajar tingkatkan kemampuan Anda. Doa saya selalu menyertai Anda. Semoga teman-teman semuanya bisa semakin sukses di studi maupun di karir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.